Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denny dengan NIM 193111035. Baiklah, di video kali ini saya akan membahas mengenai materi Psychoneciliatum dan Halichorona sp. Tapi sebelum masuk ke materi, saya akan menyampaikan bahwa kedua spesies tersebut tergolong ke dalam filum Porifera. Jadi, sebelum masuk ke materi, saya akan menyampaikan ciri-ciri umum dari filum Porifera. Yang pertama yaitu memiliki pori-pori di seluruh tubuhnya. Kedua, mayoritas tinggal di laut. Ketiga, merupakan hewan multiseluler. Keempat, merupakan hewan diploblastik atau terdiri atas dua lapisan. Baiklah, pada poin pertama saya akan membahas mengenai ciri-ciri umum dari kelas Calcarea. Ciri umum dari kelas Calcarea yang pertama yaitu memiliki rangka yang tersusun dari zat kapur. Kedua, hidup secara berkoloni. Ketiga, habitat Calcarea berada di lautan dangkal, terutama lautan dengan suhu yang hangat. Poin kedua yaitu ciri morfologi Psychoneciliatum. Psychoneciliatum tumbuh sebagai bentuk tubular tunggal, warnanya putih, abu-abu atau coklat. Psychoneciliatum dapat tumbuh hingga 9 cm, tapi pada umumnya Psychoneciliatum hanya tumbuh 1-3 cm. Permukaan Psychoneciliatum nampak berbulu. Psychoneciliatum mudah dikenali karena penampilannya yang unik, yaitu Psychoneciliatum berbulu, seperti jarum duri yang biasa disebut spicula yang menutupi tubuh Psychoneciliatum. Pada poin ketiga yaitu habitat dari Psychoneciliatum. Psychoneciliatum banyak ditemukan di pantai di bawah overhang atau melekat pada batu dan kerang. Psychoneciliatum hidup di perairan dangkal dari zona intertidal keluar ke kedalaman sublitoral. Pada poin keempat yaitu manfaat Psychoneciliatum. Manfaat Psychoneciliatum yang pertama yaitu Psychoneciliatum bisa digunakan sebagai sebuah obat kontrasepsi. Yang kedua, bisa digunakan sebagai bahan makanan bagi hewan laut lainnya. Ketiga, bisa digunakan sebagai sebuah campuran dari bahan industri, yaitu kosmetik. Pada poin kelima yaitu anatomi fisiologi dari Psychoneciliatum. Yang pertama yaitu sistem reproduksi. Psychoneciliatum bisa bereproduksi secara seksual dan aseksual. Reproduksi secara seksual yaitu akan membuat ovum dan sperma yang dikerjakan oleh sel kuanosit lalu terjadi fertilisasi. Sedangkan secara aseksual dikerjakan dengan pembentukan tunas dan gemula dari sekumpulan sel yang akan tumbuh menjadi individu baru. Selanjutnya yaitu sistem persarafan pada Psychoneciliatum. Psychoneciliatum tidak memiliki sel saraf, akan tetapi ia sanggup bekerja terhadap perubahan lingkungan dan sentuhan pada beberapa area tertentu. Selanjutnya yaitu sistem pencernaan Psychoneciliatum. Saat air sudah masuk ke rongga tubuh Psychoneciliatum, maka sel kuanosit akan menyerap makanan dari air. Kemudian, makanan tersebut dicerna dan diedarkan ke sel lain oleh sel amoebosit. Selanjutnya sistem ekskresi Psychoneciliatum. Proses pengeluaran sisa metabolisme berlangsung secara difusi dari sel tubuh ke epidermis, kemudian dari epidermis ke lingkungan hidupnya yang berair. Poin keenam yaitu klasifikasi Psychoneciliatum. Yang pertama yaitu kingdom.
Sikon ciliatum tergolong ke dalam kingdom Animalia, kedua filum. Sikon ciliatum tergolong ke dalam filum Porifera. Selanjutnya kelas. Sikon ciliatum tergolong ke dalam kelas Calcarea. Keempat, ordo. Sikon ciliatum tergolong ke dalam ordo Leucosolenida. Kelima, family. Sikon ciliatum tergolong ke dalam family Cicetidae. Keenam, yaitu genus. Sikon ciliatum tergolong ke dalam genus Sikon. Selanjutnya spesies. Sikon ciliatum tergolong ke dalam spesies Sikon ciliatum. Itulah materi dari saya mengenai Sikon ciliatum. Semoga video ini bermanfaat untuk yang menonton. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. No more hope is left in me. I can see what comes my way. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denny dengan NIM 193111035. Di video kali ini saya akan membahas materi mengenai Haliklona sp. Baiklah, untuk selengkapnya langsung saja ke materi. Baiklah, materi pertama yang akan saya bahas yaitu mengenai ciri-ciri umum dari kelas Demospongiae. Yang pertama yaitu tersusun dari serabut spongin. Kedua, tinggi dan diameternya mencapai lebih dari 2 meter. Ketiga, bentuk tubuhnya tidak beraturan dan bercabang. Keempat, hidup di laut dan di air tawar. Selanjutnya yaitu ciri morfologi Haliklona sp. Tinggi dari Haliklona sp mencapai 30 cm dengan cabang-cabang yang agak pipih. Percabangannya yaitu dikotomis atau cara percabangannya menjadi 2 cabang yang sama besar. Dalam kondisi ekstrim, perpaduan dari cabangnya hampir total dan meninggalkan bentuk seperti tinju pada ujungnya. Selanjutnya yaitu habitat Haliklona sp. Haliklona sp tumbuh pada daerah terumbu karang. Selanjutnya yaitu manfaat dari Haliklona sp. Yang pertama yaitu Haliklona sp dapat menjadi sumber makanan bagi jenis hewan tertentu yang tinggal pada perairan tersebut. Kedua, Haliklona sp yang sudah mati bisa dijadikan sebagai alat penggosok atau sebagai hiasan untuk mempercantik akuarium. Materi selanjutnya yaitu anatomi fisiologi dari Haliklona sp. Yang pertama yaitu sistem reproduksi. Haliklona sp bisa bereproduksi secara aseksual maupun seksual. Secara aseksual yaitu di mana sel telur berkembang menjadi individu baru tanpa pembuahan. Sedangkan secara seksual yaitu ovum maupun spermatozoid berkembang dalam sel-sel amoebosit khusus yang disebut archaeosit. Yang kedua yaitu sistem persarafan Haliklona sp. Haliklona sp tidak memiliki sel saraf, akan tetapi ia sanggup bekerja terhadap perubahan lingkungan dan sentuhan pada beberapa area tertentu. Yang ketiga, sistem pencernaan Haliklona sp. Pencernaan Haliklona sp dikerjakan dengan sel kuanosit, yaitu sewaktu air sudah ke rongga tubuh, maka sel kuanosit akan menyerap makanan dari air,
Kemudian, makanan tersebut dicerna dan diedarkan ke sel lain oleh sel amoebosit. Keempat yaitu sistem ekskresi Haliklona sp. Proses pengeluaran sisa metabolisme berlangsung secara difusi dari sel tubuh ke epidermis, lalu dari epidermis ke lingkungan hidupnya yang berair. Materi selanjutnya yaitu klasifikasi Haliklona sp. Yang pertama yaitu kingdom. Haliklona sp tergolong ke dalam kingdom Animalia. Yang kedua, filum. Haliklona sp tergolong ke dalam filum Porifera. Yang ketiga, kelas. Haliklona sp tergolong ke dalam kelas Demospongiae. Keempat, ordo. Haliklona sp tergolong ke dalam ordo Haplosclerida. Kelima yaitu family. Haliklona sp tergolong ke dalam family Chalinidae. Keenam, genus. Haliklona sp tergolong ke dalam genus Haliklona. Selanjutnya, spesies. Haliklona sp tergolong ke dalam spesies Haliklona sp. Baiklah, itulah materi dari saya mengenai Haliklona sp. Semoga video ini bermanfaat untuk yang menonton. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. When there